Satu kalimat, satu tweet, satu gelombang panik di pasar saham dunia. Wall Street langsung berdarah dalam 24 jam hanya gara-gara satu unggahan Donald Trump di media sosial. Nilai pasar sebesar 33.000 triliun rupiah hilang dalam sekejap saat Presiden Amerika Serikat itu mengancam akan menggandakan tarif terhadap produk-produk China. Pasar langsung terguncang, investor kacau balau dan suasana perdagangan mendadak berubah jadi euforia menjadi panik massal. Inilah babak baru perang tarif yang kembali menegangkan hubungan dua raksasa ekonomi dunia, sekaligus menguji daya tahan seluruh pasar global. Lebih lengkapnya kita ulas dalam satu kalimat Trump, 33.000 triliun rupiah lenyap dari Wall Street. Bagaikan domino, satu kalimat dari Trump menggulirkan gelombang panik di pasar saham Amerika Serikat. Pada Jumat pagi waktu Amerika Serikat, Trump menulis di platform Truth Social mengenai sikap China yang semakin bermusuhan dengan dunia terkait penguasaannya atas logam tanah jarang atau rare earth. Tetapi bagian yang mengguncang pasar adalah kalimat ini ya. Kami sedang menghitung kebijakan untuk peningkatan besar tarif terhadap produk China yang masuk ke Amerika Serikat. Dalam hitungan detik, sentimen pasar berubah drastis. Indeks S&P 500 anjlok 2,71% menjadi 6.552. Ini kalau kita lihat ya. Dan berikutnya juga ada Nasdaq yang jatuh 3,56% dan Dow Jones Index terkoreksi 879 poin atau penurunan 1,9%. Dan dari semua indeks ini penurunan terburuk sejak Mei. Menurut Bespoke Investment Group, sekitar 2 triliun US dollar atau 33.000 triliun rupiah nilai pasar saham Amerika Serikat hilang hanya dalam 24 jam. Pergerakan ini meningkatkan dunia pada peristiwa Liberation Day di bulan April 2025. Saat kebijakan tarif Trump juga memicu kejatuhan pasar hingga 5 triliun US dollar. Kejatuhan ini tak hanya soal emosi pasar, tapi mengungkap rapuhnya kepercayaan terhadap perang dagang Amerika Serikat dan juga China. Lalu kita lihat ya. Kenaikan tarif 100% untuk barang impor dari China mulai 1 November 2025 ini menjadi pemicu utama. Pasar sebenarnya sudah terbiasa dengan tarif 40% yang berlaku selama ini, namun lonjakan ke 100% dipandang terlalu berat untuk ditanggung ekonomi Amerika Serikat. China memproduksi lebih dari 90% logam tanah jarang dunia, material krusial untuk chip, mesin pesawat dan juga kendaraan listrik. Langkah Beijing untuk membatasi ekspor logam ini dinilai sebagai tit for tat terhadap retorika Trump. Investor mulai mengkhawatirkan dampak berganda, tarif yang menekan konsumsi domestik dan pembalasan China yang menekan rantai pasok global. Sektor teknologi menjadi korban pertama, ada saham Nvidia yang turun 5%. Lalu kalau kita lihat ada AMD yang runtuh juga 8%. Apple pun turun 3% dan juga Tesla tergelincir 5%. Dari 500 saham di indeks S&P, sebanyak 424 saham berakhir di zona merah. Dan seperti reaksi berantai ya, kejatuhan saham teknologi ini langsung menular ke seluruh sektor termasuk perbankan. Kita lihat faktanya di berikutnya, di slide berikutnya. Ini jadi kalau kita lihat ini pasar keuangan tak lagi sekedar menghadapi retorika, tapi realitas baru bahwa perang dagang kembali diam-diam berkobar. Saham bank-bank besar seperti Bank of America, lalu juga Wells Fargo, terus juga yang turun begitu ya, lebih dari 2%. Hanya saham defensif seperti Walmart dan juga emiten tembakau yang masih bertahan di zona hijau. Di saat yang sama, investor institusional berlari ke aset aman, memangkas posisi resiko dan meningkatkan likuiditas. Kondisi ini diikuti kekhawatiran lain. Lalu ada kejatuhan First Brand, ini pemasok suku cadang mobil yang menggoncang bank seperti Jefferies Financial Group dengan exposure kredit swasta yang tinggi. Jefferies sahamnya turun 4%, ini kalau kita lihat ya pada perdagangan reguler dan anjlok lagi 6% setelah jam tutup. Secara teknikal S&P 500 saat ini hanya kembali ke level terendah dalam sebulan, tapi ketegangan geopolitik ini membuat pasar seakan berjalan di atas benang tipis. Meskipun panik meluas, beberapa pihak masih melihat ini sebagai bagian dari pola besar dalam gaya negosiasi Trump. Kita lihat seperti apa taktik negosiasi atau babak baru perang dagang. Ini kita bertanya-tanya ya. Jadi sejumlah pengamat pasar menilai kejatuhan ini mungkin tak lebih dari taktik negosiasi bernada keras. Pengalaman bulan April 2025 menunjukkan ancaman tarif yang sempat memicu kepanikan, kemudian dilunakkan melalui negosiasi dan pengecualian.
Ketika itu, pasar justru melonjak ke rekor baru setelah panic sell mereda. Jay Woods, Chief Market Strategist Freedom Capital Markets, ini mengatakan ya, kejatuhan mendadak seperti ini justru bisa jadi peluang beli. Hingga saat ini S&P 500 ini masih naik 11% atau year to date begitu ya. Ini sepanjang tahun berkat euforia saham bertema AI yang belum padam meskipun tarif, konflik dan juga shutdown pemerintah membayangi. Namun resiko terbesar dalam politik, jika KTT APEC di akhir bulan gagal terlaksana akibat tarif 100% ini, maka jalur diplomasi antara Trump dan juga Xi Jinping bisa terputus. Yang berarti ini bukan hanya Wall Street yang terguncang, tapi stabilitas ekonomi global pun bisa terancam. Mungkin juga termasuk pasar dalam negeri di Indonesia. Pasar memang bisa berubah dalam hitungan detik saat sebuah kalimat dari Gedung Putih bergema di seluruh dunia, dari euforia menjadi ketakutan, dari optimisme menjadi kehati-hatian. Inilah realitas era baru perdagangan global di mana sentimen dapat terbalik hanya karena satu unggahan. Selebihnya pasar hanya bisa menunggu apakah ancaman ini akan berubah menjadi kesepakatan atau justru babak baru dalam perang ekonomi dunia.